Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Nabi. Sebelum memulai part 3, dukung terus channel ini dengan melakukan subscribe, like, share. Terima kasih. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Al-Kalabi menceritakan dari Zaid bin Alam yang mengutip cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Idris adalah kakek dari ayah Nuh. Saat itu sebagian penduduk bumi beriman padanya, dan sebagian lain kufur. Ketika amal manusia dinaikkan, amal Idris sebanding dengan amal seluruh keturunan Adam. Hal ini membuat malaikat maut ingin berkawan dengannya. Lalu ia minta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkannya, malaikat maut segera turun ke bumi dalam rupa manusia, agar Idris tidak mengenalinya. "Wahai Idris, aku ingin berkawan denganmu dan turut denganmu," ucap malaikat maut. Idris menjawab, "Engkau tidak akan betah berteman denganku. Aku berharap Allah Azza wa Jalla memberiku kekuatan," balas malaikat maut. Sepanjang siang, Idris terus berjalan, sedang ia berpuasa, sampai masuk petang. Biasanya, rezekinya akan datang dimanapun ia menginap. Idris segera berbuka, kemudian menjalankan ibadah sepanjang malam. Di hari berikutnya, keduanya berjalan lagi sepanjang siang, dengan berpuasa sampai datang waktu petang. Rizki Idris segera datang. Idris menawarkan pada malaikat maut, "Tidak. Demi Zat yang menciptamu, sebagai manusia, aku tidak berhasrat," jawab malaikat maut. Idris menikmati makanannya. Lalu keduanya melakukan sholat sepanjang malam. Idris mulai merasakan letih dan loyo pada malam itu, sedang kawannya tidak merasa payah, dan malah sama sekali. Idris keheranan. Memasuki pagi berikutnya, keduanya berjalan lagi dengan berpuasa sampai menjelang waktu petang. Rizki Idris datang. Idris segera melahap makanannya, dan mengajak malaikat maut. "Tidak. Demi Zat yang menciptamu, sebagai manusia, aku tidak berhasrat," jawabnya. Idris menghabiskan makanannya. Memasuki waktu malam, Idris kepayahan, sedangkan kawannya tidak merasa lelah, dan penat sama sekali. Idris semakin heran. Memasuki hari ketiga, keduanya berpuasa, dan terus berjalan. Di tengah perjalanan, keduanya melewati pohon anggur yang telah masak dan lezat. Malaikat maut menawarkan pada Idris, "Wahai Idris, bagaimana jikalau aku mengambil dari anggur ini, lalu kita memakannya?" Idris menjawab, "Aku tidak melihat pemiliknya. Belilah darinya. Aku tidak suka mengambilnya dengan tanpa membelinya." Keduanya terus melanjutkan perjalanan. Keduanya berpapasan dengan sekawanan kambing. "Wahai Idris, bagaimana jikalau aku mengambil dari kawanan kambing ini, 1 ekor, lalu kita memakan dagingnya?" tawar malaikat maut. Idris menjawab, "Kamu telah bersamaku selama 3 hari. Jika kamu manusia, niscaya kamu akan makan. Dan aku telah mengajakmu untuk makan makanan yang halal, akan tetapi kamu menolaknya," ucapnya keras. "Bagaimana ini? Kamu mengajakku untuk mengambil makanan haram. Maka, demi persahabatan antara aku dan dirimu, kecuali jika kau menceritakan padaku, siapa sebenarnya kamu,
paksanya. Kamu nanti juga akan tahu, jawab malaikat maut. Ceritakan padaku siapa kamu, desak Idris. Aku malaikat maut, jawab malaikat singkat. Idris gemetar. Kemudian Idris memberanikan untuk meminta sesuatu, aku memintamu satu hajat. Apa itu? Malaikat penasaran. Kau cicipkan padaku rasanya mati, pinta Idris. Malaikat menolak, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan kamu juga tidak bisa menghindar darinya. Idris mendesak, telah sampai padaku pedihnya mati. Jika saja aku merasakannya, aku akan lebih mempersiapkan. Allah mewahyukan, agar malaikat maut mencabut roh Idris, barang 1 jam lalu mengembalikannya. Malaikat segera mencabut roh Idris, lalu mengembalikan lagi. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Benar-benar pedih. Dan lebih pedih dari kabar yang aku terima, aku memintamu meluluskan satu hajat yang lain, pinta Idris lagi. Apa itu? Aku ingin engkau perlihatkan neraka padaku. Aku sedikit pun tidak mampu berbuat. Akan tetapi, aku akan mengusahakan untukmu. Malaikat meminta pada Allah, agar meluluskan permintaan Idris. Allah mengizinkan. Kemudian malaikat membentangkan sayapnya, dan membawa Idris naik ke langit. Ketika keduanya sampai di salah satu pintu dari pintu neraka, keduanya berhenti. Malaikat segera mengetuk pintu neraka. Siapa ini? Suara dari dalam. Ini malaikat maut, jawabnya. Marhaban pada malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau memerintahkanku kami melakukan sesuatu? Malaikat menjawab, jika aku memerintahmu melakukan sesuatu, aku tidak akan mendatangi kalian. Akan tetapi, ini adalah Idris yang meminta padaku untuk ditunjukkan neraka. Aku ingin kalian memperlihatkan neraka padanya. Pintu neraka dibuka sedikit. Lalu, tampak sesuatu yang mencengangkan. Idris pingsan seketika. Malaikat maut menggendongnya dan membawanya berlindung di suatu tempat, sampai Idris siuman. Aku tidak ingin engkau mengalami musibah ini, ketika aku berkawan denganmu. Melainkan, engkau telah memintaku, dan aku ingin membantumu, tutur malaikat. Aku punya satu permintaan lain. Dan aku tidak meminta lagi selain itu. Idris tidak kapok, justru ada-ada saja yang ia minta. Apa itu? Aku ingin kau perlihatkan surga padaku. Aku, tidak sedikit pun, mampu berbuat. Akan tetapi, aku akan mengusahakan untukmu. Malaikat segera pergi pada penjaga surga, lalu mengetuk salah satu pintunya. Siapa ini? Suara dari dalam. Aku, malaikat maut. Penjaga surga berkata, marhaban pada utusan Allah. Apakah kau memerintahkan kami melakukan sesuatu? Malaikat menjawab, jika aku memerintahmu melakukan sesuatu, aku tidak akan mendatangi kalian. Akan tetapi, ini adalah Idris yang memintaku untuk menunjukkan surga. Aku ingin kalian memperlihatkan surga padanya. Lalu pintu surga dibuka, Idris segera masuk dan menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia saksikan. Ia berkeliling barang 1 jam. Malaikat maut memanggilnya, kembalilah bersamaku dan mari kita keluar. Idris bersegera menghampiri satu pohon. Lalu, ia merangkulnya dan berkata, demi Allah, aku tidak mau keluar, melainkan Allah sendiri yang mengeluarkanku. Malaikat maut berkata, ini belum waktunya dan belum masanya. Idris berkeras. Lalu Allah mengutus satu malaikat, untuk memberi putusan. Malaikat maut berkata pada Idris, jadikan malaikat ini sebagai hakim antara aku dan kamu. Idris setuju.
"Ada masalah apa malaikat maut?" tanya malaikat hakim. Malaikat maut menceritakan permasalahannya. Malaikat hakim memandang Idris. "Apa yang akan kau katakan wahai Idris?" Idris menjawab, "Allah bersabda, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surat Ali Imran ayat 185, ia juga berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam, ayat 71, "Aku telah mengalami semuanya." Allah juga berfirman, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Quran Surat Al-Hijr, ayat 48, "Maka, Allah tidak akan mengeluarkanku dari surga, sampai Allah sendiri yang mengeluarkanku." Tiba-tiba terdengar teriakan, "Atas izinku, ia bisa masuk. Dan atas izinku, ia berbuat. Maka biarkan dia." Idris kemudian tinggal di surga, dan malaikat maut pun meninggalkannya. Sebelum melanjut ke part 4, alangkah baiknya dukung terus channel ini dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.